Di gunung tertentu, ada sesajen yang diletakkan bukan untuk minta berkah, tapi untuk menjaga agar sesuatu tidak keluar dari tempatnya. Di Gunung Wayu, sebuah batu keramat dijaga oleh sesajen yang selalu diperbarui tiap malam Jumat. Tapi saat seorang pendaki menendangnya sambil tertawa, ia justru membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Satu hal yang tidak pernah ditanyakan Kevin sebelum mendaki adalah, kenapa gunung ini tidak pernah ramai? Padahal jalurnya mudah, medannya tidak terlalu curam, dan view puncaknya disebut-sebut luar biasa saat matahari terbit. Tapi setiap dia mencari info di forum pendakian, yang ada hanya komentar samar, seperti, Gunung Wayu itu bukan buat semua orang. Kalau nekat, jangan sombong. Lihat apa yang ada di jalanmu, tapi jangan sentuh. Namun, bagi Kevin, itu semua adalah clickbait, bumbu yang sempurna untuk konten uji nyali di channel YouTube-nya. Hari itu, mereka berempat naik mobil menuju kaki Gunung Wayu. Kevin si kreator konten, sok pemberani dan suka tantangan. Nino, temannya sejak SMA, pendaki sungguhan yang lebih pendiam. Winda, pacar Kevin yang setengah terpaksa ikut. Dan Sarah, sahabat Winda yang hobi fotografi. Perjalanan awal terasa biasa saja. Jalur tanah berbatu, pohon pinus menjulang, kabut tipis mulai turun walau matahari belum sepenuhnya tenggelam. Hingga di tengah jalur, mereka menemukan sebuah batu besar setinggi pinggang manusia, terletak tepat di samping tanjakan curam. Di atasnya ada tumpukan bunga, rokok kretek separuh terbakar, dan sepotong kepala ayam rebus yang sudah dikerumuni lalat. Kevin, itu apaan? Winda menunjuk ngeri. Ini dia yang gue cari, sesajen. Kevin langsung mengeluarkan kamera. Dia mendekat, merekam sambil tertawa. Oke guys, ini yang dibilang warga serem. Lihat deh ayam rebus, bunga busuk, katanya sih biar penunggu gunung ini tenang. Hahaha, serem dari mana coba? Nino memperingatkan, Kev, jangan macam-macam. Ini gunung, bukan panggungmu. Tapi Kevin tak peduli, dengan sengaja dia menendang alas sesajen itu hingga sebagian bunga dan abu rokok berjatuhan. Ayamnya menggelinding ke tanah. Udah, kita lanjut aja, kata Ser cemas. Tak sampai 5 menit setelah mereka meninggalkan batu itu, kabut datang tiba-tiba lebih tebal dari yang pernah mereka lihat. Sinar matahari meredup, seolah sore berubah jadi senja dalam sekejap. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari semak sebelah kanan. Dari balik kabut, muncul sosok lelaki tua dengan jubah coklat kusam dan wajah penuh garis usia. Jalur ini bukan buat kalian, katanya pelan, tapi tajam. Kalau tak percaya, minimal jangan ganggu penjaranya. Penjara? Nino bertanya, mencoba sopan. Lelaki tua itu menatap Kevin. Batu yang kalian tendang itu bukan batu biasa. Itu penutup, supaya yang dikurung tetap di bawah. Mereka terdiam. Lelaki itu menghilang begitu saja dalam kabut, seperti kabut itu menyelimutinya kembali. Kevin mencoba menertawakan momen itu, tapi tawanya hambar. Tertahan, seolah leluconnya tak lagi lucu. Malam pun tiba, mereka mendirikan tenda dekat sumber air kecil. Tak jauh dari area terbuka di tengah hutan. Tapi kabut tidak juga menghilang. Bahkan, terasa seperti bergerak mengitari tenda. Angin dingin menyusup masuk meski tenda sudah tertutup rapat. Dan saat semua terlelap, Sarah mendengar suara langkah pelan mengitari tenda mereka. Pelan, menyeret, dan berhenti tepat di pintu tenda. Tapi saat ia buka, tidak ada siapapun. Gue rasa kita harus turun besok pagi, bisik Sarah pada Winda. Bilang ke Kevin aja, jawab Winda lesu. Tapi dia malah mikir ini konten mahal. Pagi harinya, hal paling aneh terjadi. Sesajen yang tadi ditendang Kevin kembali muncul di depan tenda mereka. Bunganya segar, kepala ayam baru, rokok masih menyala. Padahal mereka tidur di tempat berbeda dan tidak ada penduduk yang lewat malam itu. Kevin mulai terlihat gugup, tapi tetap berpura-pura tenang. Pasti ini prank dari pendaki lain. Mungkin mereka lihat vlog kita. Nino menggeleng. Di gunung ini jarang ada pendaki lain, apalagi di jalur sepi kayak gini. Lo nggak sadar ya? Dari tadi gak ada satu pun yang kita salip atau nyalip kita. Semua terdiam. Dari jauh, kabut kembali turun, padahal matahari pagi belum tinggi. Dan dari balik pepohonan, ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Matanya merah, tingginya melebihi manusia biasa. Tapi hanya Sarah yang sempat menangkap siluet itu. Lewat lensa kameranya, kabut itu seperti makhluk hidup. Ia tidak hanya diam, ia bergerak, mengitari, dan memilih. Dan sejak sesajen itu kembali muncul di depan tenda mereka, kabut Gunung Wayu seolah tak pernah pergi. Ia menggulung jalur pendakian, menyembunyikan pohon-pohon, dan menjebak mereka dalam ruang hening yang tak wajar. Pagi itu, mereka duduk melingkar, sarapan bubur instan yang rasanya hambar. Sarah menatap Kevin,
kita harus turun. Sekarang, Kevin pura-pura santai. Kenapa buru-buru? Kita belum ke puncak. Winda menyela, suaranya gemetar. Kev, lo sadar gak? Tadi malam gue denger suara cewek ketawa. Pelan banget, di dekat tenda. Nino menambahkan, dan pas subuh, ada yang dorong tenda dari luar. Tapi waktu gue buka, kabut doang, gak ada jejak. Kevin masih berusaha keras menjaga image berani di depan kamera. Tapi kali ini matanya sedikit goyah. Namun alih-alih setuju untuk turun, dia malah menyalakan kamera lagi dan berkata, guys, ini makin menarik. Kita sekarang beneran dapat gangguan. Gunung Wayu ternyata gak cuma mitos. Sarah berdiri, udah cukup, Kev. Lo gak tahu ini apa? Mereka akhirnya memutuskan tidak naik ke puncak. Jalur hilang ditelan kabut, dan matahari pun nyaris tak tampak. Siang menjelang, dan mereka hanya duduk diam di sekitar tenda. Namun ada sesuatu yang aneh dengan waktu. Jam tangan Nino berhenti sejak pagi. Kompas di tangan Sarah berputar tanpa arah. Dan saat mereka kembali memutar rekaman vlog semalam, mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka lihat secara langsung. Dalam rekaman malam pertama saat kamera mengarah ke kabut di sekitar tenda, ada sosok tinggi besar dengan kepala tertunduk, berdiri diam di belakang Kevin. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya hitam legam, dan wajahnya tak terlihat, hanya rongga kosong. Dan sosok itu berdiri di sana selama beberapa menit, tak bergerak. Kev, itu siapa? Tanya Sarah dengan suara serak. Kevin membeku. Gue gak lihat apa-apa waktu itu. Lihat yang ini. Nino menunjuk bagian lain dari rekaman. Di detik ke-18, saat Kevin merekam batu sesajen, ada bayangan hitam duduk di atas batu, seolah sedang menatap kamera. Semuanya terdiam. Tidak ada yang berani berkata-kata. Bahkan suara burung pun sudah lama hilang dari sekitar. Malam kedua lebih buruk. Kabut tidak hanya datang, tapi mengunci mereka di satu titik. Ketika Sarah keluar tenda untuk buang air kecil, ia berputar-putar di tempat yang sama selama hampir 1 jam, padahal ia hanya berjalan 10 meter dari tenda. Saat kembali, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Sarah, lo kemana aja? Tanya Winda. Sarah hanya berkata pelan, aku ngeliat. Dia, siapa? Sarah menangis. Wanita, bajunya compang camping. Dia bawa kepala kambing, mukanya kayak dibakar. Pukul 03.00 pagi, Nino keluar tenda tanpa bilang apa-apa. Ia mengaku mau cari sinyal, tapi sampai matahari hampir muncul, Nino tidak kembali. Panik, mereka memanggil namanya berulang kali, tapi tidak ada sahutan. Kevin akhirnya memeriksa rekaman dari kamera yang masih hidup semalaman. Ia membuka file terakhir, berharap Nino terekam. Dan benar, Nino terlihat berjalan ke arah hutan kecil di sebelah kiri tenda. Tapi sesudah beberapa langkah, kamera menangkap sesuatu berdiri di depannya. Bayangan hitam tinggi, sama seperti yang terlihat malam sebelumnya. Dan dalam satu frame yang hanya muncul setengah detik, Kevin melihat sesuatu. Nino ditarik masuk ke dalam tanah. Tanpa suara, tanpa teriakan. Seolah tanah itu adalah mulut raksasa yang menelan tanpa bekas. Panik mulai melanda. Sarah gemetar tak bisa bicara. Winda menangis tanpa suara. Kevin akhirnya jujur. Gue pernah lakuin hal yang sama di gunung lain. Winda menoleh, bingung. Di Gunung Cikuray, ada sesajen juga. Gue tendang. Sama. Di Gunung Manglayang juga. Gue buang bunga dari altar kecil. Gue pikir, itu cuma mitos. Cuma tradisi tua. Tapi mungkin gue bawa sesuatu dari gunung-gunung itu ke sini. Sarah menatapnya tajam. Dan sekarang kita jadi korbannya. Kevin tak bisa menjawab. Saat malam kembali datang, kabut masuk ke tenda. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam tanah. Winda mulai terisak keras. Tangannya berdarah. Dia menggigit jarinya sendiri. Keras. Seolah hendak melepaskan kulitnya. Dia mau masuk ke aku. Dia bilang, harus ada pengganti. Bisiknya seperti orang kerasukan. Sarah menjerit, memegang tubuh Winda. Tapi darah terus mengucur dari tangan gadis itu, membentuk pola aneh di alas tenda, lingkaran bunga dan ayam rebus. Kevin hanya bisa menatap saat kabut menelan mereka perlahan, dan tawa perempuan menggema di luar tenda. Pelan, tapi jelas. Tawa yang pernah didengar Winda malam sebelumnya. Dan dari kejauhan, batu sesajen itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Hari ketiga di Gunung Wayu bukan lagi tentang bertahan hidup, tapi tentang siapa yang akan diambil selanjutnya. Nino belum ditemukan. Winda kini hanya duduk diam, menggigit kukunya hingga berdarah. Sesekali tertawa pelan seolah mendengar bisikan yang tak terdengar oleh siapapun. Sarah semakin pucat, dan Kevin baru benar-benar kehilangan kendali saat melihat jejak kaki di luar tenda pagi itu. Jejak besar, lebar, dalam, tapi bukan jejak manusia.
Jari-jari kaki itu hanya 4, dengan kuku panjang, seolah milik makhluk setengah hewan, setengah sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dia datang lagi tadi malam, kata Winda, matanya kosong. Dia berdiri di luar tenda, lama sekali. Dia nyari aku, tapi kalian ganggu. Win, dengar, ini bukan kamu, jangan dengerin suara-suara itu, ucap Sarah mencoba menenangkannya. Tapi Winda hanya tertawa. Sarah, aku udah lihat mukanya. Siang itu, Kevin dan Sarah berusaha mencari Nino dengan menyusuri jalur ke arah tempat terakhir Nino terlihat di rekaman. Tapi anehnya, jalur itu tidak ada. Hutan berubah bentuk, tanah terasa lembek seperti lumpur, dan selalu membawa mereka kembali ke tenda. Walau sudah berjalan lebih dari 1 jam ke arah yang berbeda, aku merasa seperti jalan di tempat. Gumam Sarah, ada yang gak beres dengan tanah ini, jawab Kevin pelan. Ini bukan jalur gunung biasa, ini kayak jebakan. Mereka kembali ke tenda dan menemukan sesuatu yang membuat darah mereka nyaris berhenti mengalir. Winda menghilang, dan di tempatnya duduk sebelumnya, kini hanya ada tumpukan bunga melati segar, abu dupa, dan setengah kepala ayam. Malam itu, Kevin menyaksikan sesuatu dari layar kamera yang merekam otomatis. Rekaman malam hari, tanpa ada yang sadar. Terlihat Winda berdiri sendiri di tengah kabut, menatap batu tempat sesajen. Ia berjalan pelan, seolah ditarik oleh sesuatu. Dan tepat saat ia menginjak bagian tanah di depan batu itu, tanahnya terbelah. Bukan seperti tanah longsor, tapi seolah ada pintu terbuka dari perut bumi. Dan makhluk dengan tangan panjang muncul menyambarnya. Satu tangan mencengkeram kepala, satu lagi menutup mulutnya. Lalu, tutup, tanah kembali menutup, dan kabut merapat, menyelimuti semuanya. Sarah mulai menangis keras setelah menonton rekaman itu. Dia gak teriak, dia ngilang, benar-benar ngilang. Kevin memegangi kepalanya. Semua ini salah gue. Apa yang lo lakuin, Kev? Tanya Sarah pelan tapi tegas. Kevin pun bercerita, di setiap gunung yang dia datangi demi konten, dia selalu mencari sesajen. Dan setiap sesajen yang dia temukan, dia rekam, ejek, kadang dia lempar atau rusak semua demi viral. Ia bahkan pernah membakar dupa dan abu sesajen di Gunung Lawu. Tertawa di depan kamera. Aku pikir itu cuma tradisi. Aku nggak tahu kalau mungkin itu bukan buat nyembah, tapi buat mengurung. Sarah menatap Kevin dengan mata berkaca-kaca. Mungkin yang dikurung sekarang lepas. Mereka berdua memutuskan melakukan satu hal terakhir, mengembalikan sesajen. Tapi dengan apa? Semua sudah rusak. Sarah teringat potongan pesan dari catatan pos jaga yang sempat dibaca Nino dulu. Jika sesajen terganggu, letakkan pengganti dari tubuhmu sendiri sebelum malam ketiga. Apa maksudnya? Bisik Kevin. Sarah menggigil. Maksudnya, harus ada pengorbanan. Kabut turun lebih tebal malam itu, seolah gunung sedang bersiap memanen korban terakhirnya. Kevin, dalam kepanikan, mengambil pisau kecil. Ia menatap jarinya. Tangannya bahkan sempat mencoba menusuk pahanya. Kalau bagian tubuhku bisa menebus semua ini, ambil saja. Namun tanah tetap bergetar. Batu sesajen tetap berdiri, diam. Tapi ada yang berubah. Wajah Kevin muncul di atas sesajen itu. Terbuat dari tanah, darah, dan abu. Tapi wajah itu adalah dirinya. Sarah menjerit, lari, Kev, sekarang. Tapi terlambat. Dari balik kabut, sosok itu muncul. Tingginya lebih dari 3 meter. Tubuhnya hitam berasap, dengan tanduk dan lengan memanjang ke tanah. Di wajahnya tidak ada mata, hanya mulut besar yang tersenyum lebar dengan deretan gigi hitam retak. Dan dari mulutnya keluar suara perempuan, suara yang dulu mereka dengar tertawa, kini berbisik satu nama, Kevin. Kevin. Suara itu terus terdengar dari mulut makhluk besar tak bermata itu. Tubuhnya seperti asap padat, dengan mulut menganga yang terlalu lebar untuk wajahnya. Dari balik mulutnya, suara perempuan terdengar, seolah berasal dari arwah banyak wanita sekaligus. Sarah menarik tangan Kevin. Lari, kita masih bisa kabur. Tapi Kevin menatap batu sesajen di depan mereka. Wajahnya sendiri ada di situ, terukir dari tanah dan darah, dikelilingi bunga melati dan abu hangus. Gua yang mulai, gua yang harus akhiri, gumamnya. Mereka kembali ke jalur awal, atau setidaknya ke arah yang mereka kira adalah jalur awal. Tapi tak ada jalan keluar. Pohon-pohon berubah bentuk, tanah seperti berdenyut, dan kabut tak lagi sekadar kabut tapi makhluk-makhluk tanpa wajah, berjalan perlahan dari segala arah. Sarah menjerit saat melihat di antaranya ada Winda, tubuhnya lemas, matanya kosong, dan di belakangnya, Nino. Seluruh wajahnya kini membusuk, tapi matanya tetap terbuka,
menatap kosong ke arah mereka. "Kev, itu mereka," jerit Sarah. Tapi Kevin tahu itu bukan lagi teman mereka. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, lelaki tua yang mereka lihat di awal muncul kembali. Ia membawa lentera tua. Sorot matanya gelap tapi penuh makna. "Satu-satunya jalan keluar bukan lari. Kami harus kembalikan sesajen itu?" tanya Sarah histeris. "Salah satu dari kalian harus menggantikan yang mengolok-olok, yang menghina, yang membuka penjaranya." Kevin menunduk, tubuhnya gemetar. "Apa yang ada di bawah batu itu?" tanya Kevin pelan. Kakek itu menjawab, "Bukan apa, tapi siapa? Makhluk wanita yang dulunya cantik. Ia diperkosa dan dibakar oleh para pendaki ratusan tahun lalu. Arwahnya tak pernah pergi. Ia marah, ia haus daging. Setiap sesajen itu terganggu, ia bangkit, mencari siapa yang bersalah, dan siapa yang akan menemaninya." Kevin berjalan perlahan ke arah batu sesajen. Sarah menahan tangis. "Kev, jangan, kita cari jalan lain. Gue udah terlalu banyak bikin konten dari neraka ini. Kalau satu-satunya cara menutup ini semua adalah gue yang jadi penggantinya, ya biar gue." Kevin duduk di depan batu. Ia membuka bajunya, mengambil pisau kecil dari tas, menatap kabut yang kini berdiri seperti dinding makhluk di sekelilingnya. Lalu, ia bicara ke kamera, "Terakhir kalinya, kalau video ini ditemukan, jangan pernah ganggu sesajen. Jangan injak altar yang bukan buat kamu. Jangan pikir kamu lebih tahu dari alam, karena alam bisa makan kamu hidup-hidup." Ia kemudian menyayat lengannya, lalu dadanya, dan meletakkan darahnya sendiri di atas sesajen baru yang ia buat dari sisa bunga dan abu. Saat darahnya menyentuh tanah, makhluk itu berhenti bergerak. Wajahnya meleleh, kabutnya menipis. Satu persatu makhluk tanpa wajah mundur ke dalam tanah. Sarah menjerit saat tanah di bawah Kevin retak dan menelannya hidup-hidup. Tapi Kevin tidak melawan. Ia menatap Sarah, tersenyum kecil, lalu hilang ke dalam bumi bersama sesajen terakhir. Sarah terbangun pagi hari. Kabut hilang, tenda tetap berdiri, hutan kembali normal, burung berkicau pelan. Hanya ada satu kamera yang tergeletak, menyala. Di dalamnya, semua rekaman ada, lengkap, dan satu rekaman tambahan yang tak pernah mereka rekam. Isinya, sosok Kevin duduk di atas batu sesajen, tersenyum, mulutnya terbuka, tapi suaranya bukan suara Kevin, melainkan suara wanita, lembut, pelan. "Sudah kubilang, jangan olok-olok sesajen." Beberapa bulan kemudian, channel YouTube Kevin dihapus, tapi satu video sempat bocor dan beredar. Pendakian terakhir di Gunung Wayu. Video ini ditemukan di hutan. Video itu tak bertahan lama, karena setiap orang yang menontonnya mengaku melihat wajah mereka sendiri muncul di batu sesajen terakhir.